Seringkali, iblis menggunakan situasi dan keadaan kita agar kita tidak lagi berpengharapan. Hingga akhirnya, kita hanya fokus pada masalah dan bukan kepada Yesus. Nama Yesus adalah nama yang memberi jawaban. Nama Yesus adalah keselamatan, kesembuhan, perlindungan, dan pemeliharaan bagi hidupmu. Fokuslah dan percayalah kepada Yesus. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Nama Yesus adalah sumber kuasa yang tidak terkalahkan dalam melawan segala apapun. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, baik di sorga, di bumi, maupun di bawah bumi. Yohanes 14 ayat 13 mengatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Matius 19 ayat 26 mengatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Mari, persiapkan hati dan pikiran kita untuk diperbaharui dan diperlengkapi di dalam Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini, pagi ini, kita semua akan diberkati Tuhan oleh firman, oleh puji-pujian yang dinyanyikan pada pagi hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu, kita mau angkat hati kita pagi hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Bersama-sama katakan segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus.
dipuji. Katakan bersama-sama, Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari saya ajak Bapak Ibu bagi berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati kita mau ucapkan syukur kita di hadapan-Nya pagi hari ini. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh Kau Tuhan yang sembuhkanku, kami mengucap syukur Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Angkat hatimu, katakan bersama-sama.
segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Amin. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami siap menerima sukacita yang dari surga. Kami siap bersorak-sorak di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus. Berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini yang siap menerima sukacita yang daripada Tuhan? Amin, sebab sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari pujikan pujian ini bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Siap-siap katakan bersama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Dia ada di dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Masih siap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bersama-sama kita bertepuk tangan bersama-sama. Oh, sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng
bebaskanku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi dengan lebih semangat katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saya percaya ketika kasih Tuhan dinyatakan di tempat ini, kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini, maka mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini harapkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita pulang, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. bersama-sama katakan, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang
rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan bersama-sama dengan segenap hatimu katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. sekali lagi dengan segenap hati katakan Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. kami percaya Tuhan bekerja saat ini. kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan sekali lagi Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, jamah setiap kami mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. sekali lagi mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu terjadi sekarang ini.
Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini bukan ibadah rutin biasa ya Bapa. Pagi di mana kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Makasih untuk kasih karunia-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu di minggu terakhir ini, celikkan mata kami, tidak ada satu pun manusia yang sanggup mengenal dan mengatakan semua apa yang menjadi manusia kebablasan untuk mengatur Tuhan tidak akan pernah terjadi. Tapi tugas kami adalah Tuhan menyiapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk siap kapanpun Engkau datang dalam kehidupan kami. Kami menyambut di minggu terakhir bulan September dengan kasih sukacita damai sejahtera, dan kami percaya bulan September dan bulan mendatang, bulan Oktober adalah bulan-bulan yang penuh mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kelepasan dari belenggu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kesembuhan, kelepasan, mujizat yang Kau berikan sampai hari ini. Sungguh hati kami bersyukur bahwa hari ini adalah hari ucapan syukur. Hari ini adalah hari mujizat buat kami. Hari ini adalah hari penuh iman buat kami, di mana semua orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Pagi hari ini yang datang dalam keadaan letih, lemah, biarlah dikuatkan dan dihiburkan Tuhan. Demi nama Yesus, kita semua yang mau belajar untuk berkenan kepada Tuhan, roh wahyu, hikmat, dan pengertian mendidik kita semua. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, kita harus belajar. Ngomong kiri kanannya, kita harus belajar untuk bisa berkenan kepada Allah. Yang setuju katakan yes. Nanti sore Anda akan dilayani oleh Ibu Dini di ibadah sore. Dan hari ini kita akan sharing dengan tema berkenan kepada Allah. Mari kita lihat di Ibrani pasal 16 ayat yang ke-6. Saya bacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua, saudara. Dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau Anda hanya berpikir bahwa hanya ikut Yesus, ya kan, dibaptis, tiap hari ke gereja nggak kerja ya boleh, bebas, nggak bayar harga nggak apa-apa, melayanan boleh nggak ya nggak apa-apa. Bagaimana bisa punya iman, saudara? Berapa banyak orang Kristen yang di luar sana itu juga kalau ditanya KTP-nya dibuka ya Kristen. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita itu berkenan kepada Allah? Karena dikatakan di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tetapi tanpa iman, ngomong yang keras, tidak mungkin. Ngomong kiri kanannya, tidak mungkin. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, yang balik kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa yang mau sungguh-sungguh mencari Dia, angkat tangan yang tinggi. Terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau Anda jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, maka Anda akan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Minggu lalu saya sudah sharing bagaimana dekat dengan Tuhan. Anda bisa dengarkan YouTube GPI Lampir Tengah Raya yang baru muncul di YouTube baru hari ini tanggal 28. Bagi yang minggu lalu nggak datang, Anda bisa belajar bagaimana dekat dengan Tuhan, saudara. Nah, kalau Anda sudah mulai dekat dengan Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, maka yang pertama baca yang keras, Anda akan apa, saudara? Anda akan kenyang. Nggak mungkin kelaparan, akan kenyang dan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang boleh jatuhkan Anda dan saya, sama-sama badainya sama, bahkan mungkin orang Kristen badainya lebih dikerasin gitu. Tapi ingat, orang lihat kamu kok guyang, guyu, ya kan?
Kamu rasanya kok nggak pernah sumpek. Loh sumpek pernah, tapi begitu sumpek itu diajak mendekat lagi kepada Tuhan, tanya apa yang harus dilakukan, maka Anda dan saya akan kenyang, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang kedua, baca yang keras, saya nggak bahas ayatnya karena minggu lalu sudah saya bahas. Yang kedua, baca yang keras, Anda akan mendapatkan kekuatan kuasanya, saudara. Kekuatan kita terbatas, ngomong kiri kanannya, kekuatan kita ini terbatas. Kekuatan papa mama terbatas sayang, kekuatan suami terbatas, kekuatan istri terbatas. Tetapi kita akan mendapatkan kekuatan kuasanya, yang mau katakan yes. Yang ketiga, kalau Anda menjadi seorang yang dekat pada Tuhan, yang ketiga baca yang keras, Anda akan mengerti segala sesuatu. Bapak ahli nujum, oh ya pasti bukan lah. Bapak ada yang bisi, ya tidak ada. Apa orang Kristen itu paranormal loh? Ya bukan. Salah kalau Anda berpikir seperti itu. Sebuah paradoks yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Paradoks itu pernyataan yang bertentangan dengan logika, bertentangan dengan pandangan umum, itu namanya paradoks. Orang yang tahu banyak, seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Malah merasa aku kok ora ngerti apa-apa ya. Betul ya? Betul ya? Tapi orang yang tahunya itu sedikit, malah seakan-akan merasa dirinya tahu banyak. Itulah paradoks. Orang yang tidak tahu apa-apa itu jangan pernah Anda remehkan, saudara. Jangan-jangan di rumah, dimanapun dia berada, dia terus bahasa roh, komunikasi dengan Tuhan. Ketemu orang, orangnya bohong dan tidak, orangnya nggak tahu, dia tidak mau suuzon, nggak mau memberikan sebuah statement-statement yang membuat orang lain tuh jadi down. Dia cukup diam, dia cuma bilang kalau memang nggak terjadi ya nggak apa-apa. Kalau memang itu yang kamu pikirkan ya nggak apa-apa. Tapi semua kan dari Tuhan, ya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus cukup. Anda kan di guidance, Anda kan mengerti segala sesuatu. Orang yang nggak punya pemahaman, nggak punya hikmat, akan berjalan gerusa-gerusu. Nggak siap. Padahal jika ngerti suatu saat nanti bakalnya kayak begini. Tapi orang yang nggak siap dan sok tahu, itu akan diem aja dan nggak urusan dengan masa depannya. Tapi orang yang betul-betul tahu, oh kayak gitu ya Tuhan ya, dia kan prepare. Dia dengan rendah hati prepare sesuatu yang harus dilakukan, step by step dilakukan. Gini betul Tuhan ya, betul. Sekarang lakukan ini, oke Tuhan baik. Terus beneran Tuhan ya, betul terus lakukan. Nah sampai sini kamu nunggu, karena ini belum saatnya. Ini kejadiannya tinggal kamu nunggu aja. Sehingga sudah prepare sudah. Yang keempat, kalau orang dekat dengan Tuhan baca yang keras, Anda akan mendapat pemeliharaan. Tidak cuma dikasih tahu saudara dengan Roh Kudusnya, tapi Anda mendapat pemeliharaan. Bahkan di tahap-tahap step, kok koyok ngene, kok ketemu kayak gini ini kenapa? Ya enggak apa-apa toh nak, emang kenapa? Ya sudah toh santai aja toh. Apa Tuhan tuh kelama toh? Ya sabar aku ngelatih Tuhan itu. Ingat, sabar dengan Tuhan itulah iman. Kadang kita jengkel sama Tuhan, padahal Tuhan tahu nek sekarang ini tak jawab doamu hurung wayahe, belum saatnya. Sabar dengan Tuhan, ngomong kiri kanannya, sabar dengan Tuhan. Tidak cuma ngomong kiri kanan, taruh tangan kanan kita di dada. Sabar dengan Tuhan. Itulah iman yang Yesus katakan yes. Sabar dengan diri kita. Cek goblok aku iki, wis dikandani jauh-jauh hari loh. Kok iso aku iki tak pancal terus? Kok bisa tak teruskan terus? Bodoh aku iki. Hari ini ngomong sabar, taruh tangan kanan di dada, sabar dengan diri kita. Itulah pengharapan. Kalau kamu masih salah ya karena kita manusia kan. Tak pelihara nak, tapi tobat to. Nek wis ngerti kowe kleru dalane tobat to. Ada pemeliharaan, ada tudung perlindungan Tuhan. Dan ada berkat Tuhan seutuhnya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Iman yang menyebabkan semua orang yang dekat, semua orang yang berkenan kepada Allah. Iman, saudara. Orang bisa dekat sama Tuhan itu karena iman. Karena hubungannya vertikal, bukan horizontal. Horizontal gampang, mama di mana? Ini mama. Papa di mana? Ini papa. Karena
Vertikal kita nggak tahu, seberapa dekat kita nggak tahu. Tapi kalau sama horizontal sama sesama mah gampang ukurnya. Anda punya anak di luar negeri dekat apa enggak? Gampang kok saudara. Berapa kali Anda dalam 1 bulan Anda teleponan sama anak Anda? Berapa kali Anda mengerti hari ini anak Anda ngapain? Karena kalau orang dekat ya salahnya orang tuanya, kenapa enggak dekat? Betul ya? Kenapa kalau suami bisa jauh sama istrinya? Loh, tak tahu loh kenapa loh, kan ini horizontal kan kelihatan. Anda mendekat dan tidak itu kan tergantung Anda dan saya. Tapi kalau hubungan vertikal saudara, hubungan pada Tuhan, ada yang namanya hal-hal yang menjadi tolak ukurnya. Itu yang minggu lalu saya sharing, kalau Anda mau dengarkan YouTube GPI Lamtira hari ini. Iman kepada Tuhan Yesus harus dipelihara. Katakan sama-sama, harus dipelihara. Sampai kapan Pak? Baca yang keras. Sampai pada garis akhir pertandingan yang baik. 2 Timotius 4 ayat 6-7. Baca yang keras, 2-3. Mengenai diriku sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Terus? Terus? Udah? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah apa saudara? Memelihara iman. Artinya iman kepada Tuhan Yesus itu enggak cuman 1 tahun 2 tahun. Dipelihara sampai garis akhir pertandingan yang baik. Itulah kenapa pahami saudara, pahami benar-benar. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan iman, saudara. Yang pertama, baca yang keras, yang kita sama-sama pagi ini belajar, ada beberapa hal yang kita harus tahu yang berhubungan dengan iman. Baca yang keras, iman itu timbul saat Roh Kudus menghidupi firman Logos. Logos itu yang Anda baca, Alkitab setiap hari itu Logos tertulis. Tapi kalau enggak ditimbulkan oleh Roh Kudus enggak jadi iman, cuman jadi bahan bacaan. Oh ya gitu. Nah, mari kita akan sama-sama belajar yang kita ketahui hubungan dengan iman. Yohanes 14 ayat 26 ngomong apa? Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan, mari ngajari terus diingatkan. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita mau melanggar, Roh Kudus ngomong, kamu lupa toh nak? Oh iya. Aku pernah dibilangi ya Tuhan. Jadi enak. Guidance-nya tuh enak sebetulnya. Yang ribet itu ambisinya manusianya sendiri. Bahlulnya manusianya sendiri. Saudara. Itu yang ribet, saudara. Di King James Version dikatakan but. Di PowerPoint yang satunya yang kemarin. But the Comforter. Roh Kudus itu Comforter. Which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, we shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Tetapi penghibur, di terjemahan baru penghibur, edisi pertama, edisi kedua, bukan penghibur tapi penolong. Nah, bener saya ngerti Pak, loh sebentar. Yohanes 14 ayat 26 kata comforter atau penghibur di terjemahan baru edisi 1. Di terjemahan edisi 2 disebutkan apa tadi? Penolong, ya kan? Berasal dari bahasa Yunani apa? Parakletos. Ini cukup kaya makna dan tidak hanya berarti penghibur, saudara, kayak terjemahan baru yang pertama.
Artinya memberi rasa nyaman. Ketika Anda sedih, Anda tuh nyaman. Pengen nangis Pak, sedih aku Ki, tapi kok nyaman ya, aku kok ora wedi ya. Lah itulah hebat. Makna dalam yang lebih dalam dari Parakletos itu artinya yang pertama adalah penghibur, comforter. Roh Kudus tuh hadir, ngasih kekuatan dalam batin. Segala ketakutan dan kekhawatiran tuh dihapus. Meneguhkan iman murid-murid yang akan menghadapi penderitaan. Berarti pertanyaannya, murid-murid bisa menderita enggak saudara? Loh ya bisa, pasti saudara. Loh jadi aku nang gereja iso menderita Pak? Loh ya pasti bisa lah. Wong ngandani domba di tengah-tengah apa saudara? Hah? Apa? Apa? Enggak dengar saya Bu, Pak. Apa? Domba di tengah-tengah apa? Serigala. Galaan mana domba sama serigala? Galaan domba? Oh ya berarti galaan domba karena domba ini latihan karate, ambil taekwondo. Ya galaan serigala lah. Ya pasti takut tapi dikuatkan sama Roh Kudus, gak usah wedi, gak usah wedi. Yang kedua, makna lebih dalam dari Parakletos adalah, baca yang keras, penolong, helper, advocate. Seperti seorang yang ada di pengadilan, wah Anda dikebancaan, tuntutannya wakai. Roh Kudus itu sebagai pembela Anda, membela dan menyertai orang percaya di hadapan tantangan dunia. Lah wong sing salah dibela apalagi yang benar, yang juga katakan yes. Lo orang salah kalau bertobat tuh dibantu sama Roh Kudus. Ya wis ra apa-apa nak, aku bertobat loh Tuhan ya. Iya, aku salah Tuhan, aku bayar harga. Iya, ayo enggak apa-apa. Ayo. Tak tutup dengan darah Yesus. Enggak usah takut, yang juga katakan yes. Yang ketiga, comforter itu artinya apa? Baca yang keras, penasehat. Lah wong punya penasehat kok tidak diajak ngobrol tiap hari. Kok enggak terus-terusan Anda itu konsultasi, minta tuntunan. Roh Kudus itu menuntun kepada kebenaran, ngasih hikmat, ngasih pengertian. Itu penasehat saudara. Saudara mau minta masalah kayak apa di dunia? Lebih parah dari itu banyak. Dan saya sudah mengalami banyak orang konseling yang parah. Ini sebuah gambaran bahwa kalau Anda enggak mendekatkan diri Anda, anak Anda kepada Tuhan, Anda mau mencari keamanan, cari pertolongan dari siapa? Roh Kudus itu penasehat. Kalau anak Anda enggak ada yang nasihati, hubungan Anda enggak baik dengan anak, yang nasihati siapa? Dekatkan dia dengan Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus itu pengajar dan pengingat. Yohanes 14 ayat 26 kita baca, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus di terjemahan baru edisi pertama, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, pengajar, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua diajari, Anda diingatkan, jangan nak, jangan. Jadi comforter dalam King James itu bukannya sekedar ngasih kenyamanan emosional, dinyamanin, bukan. Tapi menunjuk pada peran Roh Kudus yang menghibur, menolong, membela, menuntun, menguatkan, mengajarkan orang percaya yang mau katakan saya mau. Amin. Yohanes 16 ayat 13 ngomong apa? Tetapi baca yang keras. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tidak cuma sebagian kebenaran. Nak, kamu ada kemajuan, nak, kamu ada kemajuan. Tapi yuk tak pajak ke seluruh kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. I'm free, katakan sama-sama, I am free. Bebas, tidak terbelenggu. Film yang tadi malam saya maksudnya mau lihat gitik-gitikan One Pride, tak setel TV One. Lah kok malah G30 SPKI. Waduh. Lah aku senangnya hobi nonton wong tarung. Katanya pendeta enggak boleh tarung ya kan? Tapi kan nonton wong tarung kan boleh, betul ya? Iya, iya. Ngono ya kan? Wah, lah kok malah film G30 SPKI. Wah, ya wis lah.
Sudah didoakan semua, beres, wis lampu matikan, berdoa, besok paginya langsung mempersiapkan diri lagi. Ya wis, Tuhan tidak mengizinkan hobi saya yang lama itu untuk dilihat lagi, ya wis bar. Ingat baik-baik, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Enak enggak? Orang tahu hal yang akan datang, enak enggak Bapak Ibu? Enak. Tapi orang bebal itu dikasih tahu akan datang, meneng, rak prepare blas. Orang aku rak krungu apa-apa. Orang enggak dengar apa-apa. Saya untungnya Brandon tuh orangnya simpel. Siapa yang sudah jadi orang Kristen lebih dari 2 minggu angkat tangan? Lebih dari 2 minggu yang tinggi? Yang tinggi malaikat melihat. Dan siapa yang hari ini belum komsel angkat tangan? Lah. Dari 2 ayat yang kita baca di Yohanes tadi, Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus melakukan 3 hal dalam hidup kita. Mengajar, mengingatkan, membimbing. Yang juga katakan yes. Dengan kata lain, Roh Kudus mengambil firman logos dan mengubahnya menjadi firman yang menjadi rema. Ini yang disebut iluminasi, saudara. Firman yang ada di Alkitab yang kita baca itu tiba-tiba muncul, dihidupkan. Itu yang merupakan salah satu peran dan tugas dan pelayanan Roh Kudus kepada Anda dan saya, dihidupkan. Sehingga Anda paham, oh maksudnya iki toh. Pernahkah kita ketika ada dalam kebaktian, dimanapun Anda berada, ketika hamba Tuhan itu khotbah, sedang khotbah, tiba-tiba Anda kroso sepertinya yang khotbah itu ngomong sama Anda. Bus! Pernah? Terus Anda ngomong ini, loh aku kan kenal mbek wong iki. Loh, lah kan aku kan baru masalahnya baru kemarin. Kok bisa kowe ngomong mbek aku? Lah Anda tanya ke saya. Ya meneke teh. Enggak tahu lah. Tapi itu yang dihidupkan oleh Roh Kudus sampai nancap jelek loh. Kowe kan aku sing loh. Kok ngerti? Ya saya enggak tahu. Orang yang khotbah juga enggak akan tahu. Tapi Anda sepertinya loh, aku kok mbok kandhen-kandheni yo. Kalau Anda tanya-tanya bagaimana mungkin hamba Tuhan bisa tahu bahwa orang itu adalah saya. Dan Anda tiba-tiba mendapatkan kekuatan, dapat semangat, dapat solusi atas pergumulan kita selama ini. Anda bertanya-tanya bagaimana hamba Tuhan itu bisa tahu persis apa yang saya butuhkan saat ini ya. Saya beritahu demi kasih Tuhan. Itulah pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus menghidupkan perkataan firman yang umum, perkataan yang umum. Roh Kudus mengubah menjadi perkataan firman yang hidup, yang bersifat pribadi buat personal kita, yang berbicara langsung kepada Anda dan saya. Yohanes 1 ayat 1 ngomong apa? Pada mulanya ada firman, ada logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman dalam kurung apa? Logos itu adalah Allah. Saudara, logos itu perkataan yang tertulis di dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 1. Anda dan saya juga bisa baca logos, mempelajari logos, tapi tetap Anda nggak punya iman. Karena cuma baca, nggak ada yang menghidupkan. Iman itu timbul bukan dari yang kita baca, dari logos. Bukan. Iman itu timbul dari logos yang kita baca di Alkitab, dihidupkan oleh Roh Kudus, masuk dalam hidup kita. Lah itulah firman iman, rema, di mana kita tiap hari hidup dengan Roh Kudus untuk menjaga iman kita sampai garis akhir, saudara. Roma 10 ayat 11 ngomong apa? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran bukan yang dibaca, yang didengar. Karena yang logos sudah dihidupkan.
dihidupkan. Logosnya jadi rema. Roma 10:17 yang berikutnya sudah rema tulisannya. Jelas pendengaran akan firman yang sudah jadi rema hidup Anda. Yang kedua. Anda harus baca yang keras, menyadari bahwa iman itu bekerja oleh kasih. Iman yang menyebabkan seseorang bisa dekat sama Allah, orang bisa berkenan kepada Allah, dan jika Anda menjadi orang yang dekat, saya ulangi, Anda akan mengalami 4 hal. Yang pertama baca, kenyang dan tidak akan kekurangan yang baik, betul? Yang kedua baca, mendapatkan kekuatan kuasanya. Yang ketiga, mengerti segala sesuatu. Yang keempat, mendapat pemeliharaan, perlindungan dan berkat Tuhan seutuhnya. Itu orang yang dekat. Galatia 5 ayat 6 ngomong apa? Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman, dikatakan berikutnya apa? Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Pertanyaannya, Anda ikut Kristus, dituntun Roh Kudus, punya kasih enggak? Nah, ini penentuannya. Nah, Anda kasar, ya kan? Enggak ada hati untuk mau care sama orang. Maunya tik, ambil. Enggak pernah mikir orang yang ngasih itu butuhnya apa, enggak pernah mikir. Pokoknya ini kan tanggung kewajibanmu. Enggak pernah berpikir mengasihi. Saudara, gereja ini gerejanya siapa, saudara? Gereja siapa? Hah? Apa? Kita semua. Bukan gereja saya, saudara. Yang pertama gereja Yesus Kristus, karena dialah gembala agung yang mengadakan ada ini semua. Yang kedua adalah Anda semua jemaatnya Tuhan yang juga katakan yes. Yang ketiga adalah semua penata layanan yang mengurus gereja ini supaya bisa eksis. Tapi kalau semua penata layanan dan jemaatnya cuma ngomong, ya itu kan tugasmu. Wis pokoknya kene, ndak mau tahu gereja mek rusak karep-karepe urusane, pokoknya aku yang penting bar. Anda enggak ada kasih bahwa gereja ini adalah punya kita semua, saudara. Anda punya saudara seiman yang cuma sekedar mau curhat aja. Terus ora usah ngurusi aku lah. Anda enggak punya kasih, ya enggak bisa, saudara. Anda harus sadar bahwa iman itu bekerja, ngomong yang keras, iman itu bekerja oleh kasih. Anda bisa berkenan kepada Tuhan, Anda bisa dekat dengan Tuhan, hanya apabila kita hidup dalam kasih Kristus, maka iman Anda akan aktif bekerja. Maka Kristus gak akan pernah berhenti mengasihi Anda dan saya. Karena kalau Anda menerima kasih, Anda akan sanggup mengasihi orang lain. Tuhan Yesus menegaskan prinsip penting, iman bekerja oleh kasih. Karena kita berdoa tiap hari, maka kita mempraktekkan doa kita dengan mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Amin. Markus 11 ayat 24 sampai 25. Baca yang keras, karena itu aku berkata kepadamu, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Apa saja, ngomong yang keras, apa saja yang saya doakan dan minta. Berikutnya baca yang keras, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari doa, Tuhan, aku berdoa supaya tokoku rame. Terus Anda duduk di toko dari pagi sampai siang jam 2. Kok sepi toh? Ini jarine rame, sepi ini loh.
Lah wong Anda ki donga-donga dhewe, disepatan-sepatani dhewe. Mulai hari ini kalau mau ngomong negatif tutup mulutnya. 1 2 3 tutup. Set. Ya kan? Lah. Oh iya. Aku percaya sebelum tutup toko omsetnya luar biasa, ngantri-ngantri. Kan gitu Saudara. Amin. Yang kita doakan, kita minta langsung diklaim. Lah ngapain dia harus ngomong negatif? Yang 25, baca yang keras. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang bersalah terhadap kamu, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kamu akan kesalahan-kesalahanmu. Doa Rasul Petrus dan para janda-janda untuk Dorcas ini sebuah contoh. Untuk Dorcas atau nama lainnya Tabita yang sudah mati. Itu adalah jenis doa yang mengandung kuasa yang dahsyat. Sebab doa itu berhasil membangkitkan Dorcas dari kematian, Saudara. Satu-satunya faktor yang menyebabkan doa mereka itu penuh dengan kuasa karena iman yang bekerja oleh kasih. Kalau nggak percaya, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 39 sampai 40. Baca yang keras, 2 3. Lalu berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Anda minta mujizat, Anda terpuruk hancur. Teman-teman Anda ngomong, jarke wae, suwobo ora karuan. Pinter ora sepiro, sugih ora. Kementus sing ngomong, wah buyar kabeh Saudara. Petrus habis berkemas mendengar tetangga Anda ngomong ngono. Wis lah nas dong tak ngenep meneh wae. Buyar buyar kabeh. Saat Petrus berkemas sampai sana, janda-janda ngomong, ini loh, semua baju-baju pakaian ini dibuat sama Dorcas yang meninggal ini waktu ia masih bersama dengan mereka. Kebaikan Anda itu enggak akan pernah hilang kayak uap. Enggak perlu pamer-pamerkan, tidak, aku ngewangi iki lho. Aku ngewangi kae buat apa? Saudara enggak usah, supaya Anda bisa menabur. Anda nabur apapun kita juga enggak pernah ngomongin dari siapa, enggak pernah. Kalau ada laporan nggak pernah ditulis dari siapa, nggak. Supaya Anda menerima tuayan apa yang Anda tabur, Saudara. Ayat 40 baca yang keras, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu. Mayat wis mati loh Saudara. Dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Di mana ada kasih, di sana ada atmosfer iman. Di mana atmosfer iman, di sana ada kuasa kebangkitan bekerja. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Pak, usahaku pulih Pak, aku juga sampai capek handle berkat Tuhan Pak. Ya ampun, sama, saya juga capek menghandle berkat. Tapi lebih baik capek menghandle berkat daripada capek ngowoh. Bener Saudara? Bener ya? Lebih baik capek menghandle berkat daripada capek orang ngapa-ngapain. Yang juga katakan yes. Yang mau capek menghandle berkat berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita Saudara. Ngatur kesehatan, jaga makan. Oh, saya turun berapa Bu Vera? 23 kilo ya. Padahal minggu lalu baru 20 berapa? 20 kita ya. Betul ya 20 ya? Ya pergi kemarin ke Bandung ya kan. Lumayan nambah 3 kilo, 23. Dokter yang ngomong, wah kelihatannya sebelum akhir bulan Gustaf sudah genep 100 nih. Oh iyalah, siapa dulu? Tuhan Yesus kan baik sama kita, ya kan? Loh kok bisa? Loh soalnya kesel awake dhewe. Kesel. Tapi kan harus jaga fisik, ya kan?
jangan kecapean, ya kan ngomong kiri kanannya, makanya coba begadang terus. Kita bukan Roma Irama, begadang jangan begadang, bukan kita ini. Yang juga tangan, yes. Di mana ada kasih, ada atmosfer iman. Anda doa kejawab, doa kejawab. Ada atmosfer iman, di sana ada kuasa kebangkitan bekerja. Tulang mati, Dorcas mati. Dia ngomong apa? Tabita bangkit, bangkit. Ada hampir aja di PHK. Sekarang banyak PHK, tak ceritain minggu lalu kan? Tak ceritain ini santan. Baru ketemu Pak Petrus seminggu. Koyok yo sombongnya Pol. Belum ada seminggu dipecat. Tapi kenapa kita kok malah terima sesuatu yang luar biasa Pak? Ya karena kita tahu prinsip tentang iman itu harus bagaimana. Yang ketiga, baca yang keras. 2, 3, Anda memelihara iman dengan hati nurani yang murni. Ini saya memberikan sebuah gambaran kepada Anda. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu apa saudara? Fisik, betul ya? Kalau ada tubuh, ada jiwa, ada sama roh, tubuhnya perlu dijaga nggak saudara? Ya dijagalah, dijaga. Saya kemarin cek kesehatan di sana. Setiap kali saya acara keluar kota selalu cek kesehatan. Kemarin hasilnya lebih sehat dibanding 2 minggu yang lalu. Hebat kan? Kaget aku loh. Lu gak sehat dibanding 2 minggu yang lalu. Tubuh saya berusaha memerangi obesitas, ya kan? Siapa yang di sini tempat ini mengejar obesitas angkat tangan? Tak kayak lemakku kemarin ini. Tak kasih lah semua lah. Saya donorkan, tidak ada masalah. Tubuh jaga kesehatan, terus jiwa ada dalamnya ada apa aja saudara? Loh kemana dulu aku kabeh loh. Dalam jiwa ada apa saudara? Terus iya, berikan tepuk tangan buat Pak Ruslan tadi. Kita lagi menang ini ya. Tapi ternyata ngomong, enggak tahu tuh buka yang mana, catatan yang mana juga enggak tahu. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, kalau roh, Pak. Roh yang mana roh? Roh itu bagian yang terdalam dari manusia yang berhubungan langsung dengan Allah. Saya baca, saya belajar itu ya. Dari teolog-teolog, aliran teolog, ada aliran teolog macam-macam. Dari Watchmeni, Andrew Murray itu ngomong gini, aliran sebagian gereja Pentakosta, gereja karismatik, roh itu ada 3 bagian. Yang pertama hati nurani, ngomong yang keras, hati nurani. Terus yang kedua perasaan atau intuisi, ngomong yang keras, perasaan atau intuisi. Yang ketiga fellowship atau persekutuan. Dalam roh kita ada hati nurani, ada intuisi atau perasaan, ada fellowship, persekutuan. Nah, kalau kita lihat yang ketiga, poin ketiga, Anda memelihara iman dengan hati nurani yang murni, itulah roh, dalam roh, saudara. Mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 19. Baca yang keras. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya, rohnya, dalam rohnya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Enggak ada roh, kandas. Ingat, dalam roh ada apa? Ada 3, ulangi, 1. Apa? Hati nurani. Yang kedua, intuisi. Yang ketiga, fellowship. Ulangi mana? Yang pertama, hati nurani. Yang kedua, intuisi atau perasaan. Yang ketiga, apa? Hafal ya? Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Jadi nek boco mudeng orang ini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Oh, hati nurani dalam roh malah ditolak. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada hubungan erat antara hati nurani dan iman. Kalau Anda suka mendengarkan suara hati nurani Anda, maka iman Anda akan semakin murni di hadapan Tuhan. Karena kalau orang bebal kan simpel, kamu tuh punya hati gak sih? Ya kan?
Kamu nggak ada yang ngomongin tuh, dalam hatimu tuh nggak ada yang ngomongin tuh. Kamu melakukan kayak gitu tuh dengan malunya, dengan sombongnya tuh kamu nggak ada yang ngomong dalam hati. Ya ada, cuma aku bosan aja dengan sehari-hari seperti ini, tak langgar aja semua hati nuraninya. Maka kandaslah iman mereka. Jika hati nurani mulai berbicara, Anda mengabaikannya, maka Anda akan kehilangan damai sejahtera. Dan tahuilah sebuah peringatan keras kalau sampai Anda tidak mendengarkan hati nurani, mengabaikan. Kalau sampai nggak ada damai sejahtera, itu artinya iman kita sedang tidak bekerja. Yang bekerja kitanya dengan segala keterbatasan. Anda mau lakukan kayak apapun, ya hancur. Kok nggak ada iman di sana? Iman sedang tidak bekerja. Saat iman tidak bekerja, timbul kecemasan. Timbul ketakutan. BBE, ngomong Semarang BBE ini bahasa Indonesia apa ya? Jangan-jangan cemas takut itu enggak ada iman di sana. Timbul kecemasan, timbul ketakutan. Selain itu, kalau Anda masih membesarkan kecemasan dan ketakutan Anda, hubungan Anda dengan Tuhan akan ngegap, berjarak, Saudara. Karena siapa? Karena kita sendiri. Saat hubungan kita dengan yang vertikal, yang Tuhan itu berjarak semakin jauh, Anda enggak dengar Tuhan dari menara yang teguh ngomong, hoi. Anda cuma kesana lo, ora krungu. Waduh, menara, iku ono ikan hiu. Sing kene aku ge renang kok santai to ya ora krungu sama teman-teman kita happy-happy. Lah ono iwak hiu malah happy-happy. Saat kita punya hubungan berjarak dengan Tuhan, Anda sulit mendengar suara Tuhan, sulit mengerti kehendak Tuhan sampai Anda bertobat dan berdoa, Tuhan, perbarui hati dan pikiran saya. Ampuni saya kalau tiap hari hanya melakukan sesuai kehendak saya, Tuhan. Kami bergereja itu tidak mau hidup menjagakan gereja. Oh no, aku terus dikasih penguripan dong di gereja, dikasih penguripan aku iki. Loh, iki mulai ora hidup dengan iman iki. Betul Saudara ya? Orang kayak gitu enggak hidup dengan iman iki wisane iki. Iki sak karepe dhewe. Dipikir gereja iki hanya untuk mengenak-enakkan semua pengerjanya, aku terus dikasih penguripan. Loh, ngasih penguripan tuh Tuhan, kita harus berkarya yang juga tangan. Yes. Jadi jelas betapa pentingnya kedudukan hati nurani dalam kita, Saudara. 2 Timotius 4 ayat 7 ngomong apa? Baca yang keras. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apakah faktor yang menyebabkan Rasul Paulus bisa berhasil mengakhiri pertandingan yang baik? Dia telah mencapai garis akhir. Dia telah memelihara iman. Jawabannya adalah sebuah pernyataan di Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Ini jawabannya. Kenapa, faktor apa yang menyebabkan Rasul Paulus bisa berhasil mengakhiri pertandingan yang baik? Mencapai garis akhir, memelihara iman. Ini jawabannya. Baca yang keras, Kisah Para Rasul 24:16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amin. Saudara. Bagaimana kita bisa memelihara hati nurani di hadapan Allah dan manusia? Memelihara kerinduan untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Anda harus memberikan waktu, enggak ada yang lain. Anda harus memberikan berbicara dengan Tuhan, waktu bicara, dan yang ketiga baca yang keras, Anda harus mempercayai Tuhan. Enggak ada yang lain. Sebagai penutup, tim pujian maju ke depan. Siapa yang pernah ikut fitness angkat tangan?
Klub olahraga, ada nggak klub olahraga? Oke, terima kasih. Saudara, saya ini sadar bahwa kalau saya tidak berusaha menjaga baik waktu, bicara, dan percaya dengan Tuhan, maka nggak akan saya bisa terus on fire hidup dalam lindungannya. Saat kalau kita datang ke sebuah klub, misalnya klub fitness. Fitnessnya paling cuma 1 jam, saya cuma 1 jam, enggak lebih. Jalan pagi cuma 1 jam, enggak lebih. Tapi kalau Anda pulang dari klub fitness itu, dari klub olahraga itu Anda pulang, Anda tidak membawa atmosfer olahraga itu yang diajari oleh PT-nya. PT singkatannya apa ya? Personal trainer, betul ya? Wis diajari makannya kudu dijaga loh ya. Kalorine sakmene dijaga loh ya. Cuman di fitness toh, Anda ingat di fitness. Begitu pulang, Anda lupa. Wow, es krim, Haagen-Dazs, serbu. Gue rak ngitung kalori lah. Aku mau wis fitness so ngapain aku bingung. Sing penting kan wis fitness aku. Anda makan dol dengan asumsi sesok kan fitness maneh. Betul ya, betul ya. Kira-kira orang kayak gini ideal, bisa berat badan ideal nggak saudara? Nggak bisa. Sama. Anda ke gereja ya, saya ngomong sampai muncrat-muncrat ya. Saya berdoa supaya muncratan sampai belakang sana saudara. Sampai belakang sana berarti itu koyo apa aku iki kan? Anda hidup tuh bisa gini di gereja ya. Aku ya mau kayak gitu loh Tuhan. Terima doa berkat. Amin, amin, amin. Yes. Sampai rumah drolop. Dan baca firman belum? Loh kemarin dia ke gereja mah cukup toh mah, kan seminggu 1 kali, masa nambah-nambah ya kan? Loh kamu kan kemarin dengarkan firman, loh yos pokoknya kemarin auranya luar biasa lah pokoknya. Sekarang di rumah kan kita harus kembali kepada apa? Kepada dunia kita. Aduh. Terus Anda ngomong mulai gersa, aku fitness percuma, awakku rak gede-gede ya. Ya rak gede-gede, wong fitness cuma 1 jam kok. Neng omah Anda tidak jaga makan, mau metegul dari mana? Gak ada. Saya belajar, saya serius, saya belajar. Saya sampai beli, disuruh dokternya nggak beli, saya beli. Saudara. Saya punya timbangan ya, saya ngecek ya. Dulu waktu 3 bulan yang lalu tuh ya, saya cuma punya otot tuh cuma 54%, saudara. 3 bulan yang lalu. Tadi pagi tak timbang tuh berat saya, dari badan saya yang kelihatannya kayak sumo kayak gini tuh, tapi itu sekarang sudah mulai berkurus, semua agak keringan dikit lah itu kan. Tapi otot saya sudah naik jadi 62%. Saudara. Saya kaget tuh, loh kok iso ya? Saat itulah Roh Kudus ngomong, karena kamu membawa atmosfer yang aku didik kamu tuh atmosfernya kamu bawa tiap hari. Saudara. Kamu tidak izinkan orang ngomong apa. Ada orang ngomong yang di luar kehendakku, pikiranmu langsung jengkel, kamu cut, stop, tidak boleh masuk pikiran. Sekarang saya tanya, sebelum Anda mau menjaga atmosfer ini sampai kapanpun, minggu depan kita akan perjamuan kudus. Anda minta sama Tuhan. Saya mau tanya nih, sebelum Anda mempunyai komitmen untuk jaga atmosfer, saya mau tanya, siapa yang percaya Tuhan menjagamu, melindungimu dengan dari situasi yang bahkan kau nggak tahu akan terjadi apa, tapi Tuhan pasti menjaga dan melindungi saudara? Yang sangat-sangat yakin angkat tangan. Amin. Yang nggak angkat tangan, saya belum begitu yakin Pak. Yo wis ora apa-apa, ya kan? Kalau Anda belum begitu yakin, angkat tangan. Saya doa buat Anda. Sekarat. Ada? Yakin semua? Kalau yakin, saran saya satu. Setiap pagi Anda bangun, mau tidur malam Anda ngomong, Tuhan, aku serahkan segalanya dalam tangan-Mu hari ini Tuhan. Keluargaku, kesehatanku, rumahku, keamananku, ketakutanku. Engkaulah satu-satunya yang ku percaya ya Tuhan. Dengan segala yang kumiliki dari seluruh diriku, yang juga katakan yes.
bangkit berdiri sama-sama. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Satu pujian. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat hatimu, angkat suaramu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Tim pujian mainkan dengan sangat lembut. Tutup mata Anda, tundukkan kepalamu, angkat hatimu. Hari ini Anda harus berani untuk membatasi harapan kita kepada manusia, saudara. Jangan berharap sama manusia. Supaya apa? Supaya rasa sakit tidak berlebihan, saudara. Hari ini Anda mulai berharap banyak kepada Tuhan. Nggak akan ada solusi kalau Anda masih berharap sama manusia. Kalau hari ini Anda merasa aku capek melayani, saya harus ngomong, saudara, capek melayani itu wajar. Tapi kalau Anda berhenti melayani karena capek, itu sudah tidak wajar, saudara.
sebuah dilema kalau Anda itu berkata, berkati aku Tuhan. Begitu doa itu didengar, dibukakan semua jalan buat Anda. Lalu Anda berkata, aku capek dan aku tidak usah melayani. Aku mau mengejar berkat yang sudah Tuhan berikan. Nanti dulu. Bukannya yang paling penting adalah fellowship dengan Tuhan. Melakukan segala sesuatu di saat bersama-sama dengan Tuhan. Bukan melakukan semua hal tanpa ada Tuhan di sana. Percuma, saudara. Anda berdoa sampai menangis, Tuhan buka jalan. Begitu Tuhan ingin Anda tetap melayani, Anda tiba-tiba nggak mau melayani, malas hanya gara-gara capek. Pagi hari ini saya ingin Anda dan saya sungguh-sungguh mengalami yang namanya berkenan di hadapan Allah. Setiap apapun yang kita lakukan, pastikan Anda melakukan bersama dengan Dia. Karena Anda bisa saja melakukan banyak hal, tapi tidak ada Tuhan di sana, saudara. Pagi hari ini kalau Roh Kudus ngomong dengan tajam dalam hidupmu, sampai menembus tubuh, jiwa, dan rohmu, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat Anda. Bapak ya, aku berdoa buat semua orang yang taruh tangan kanan di dada Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang beracara buat mereka. Jangan izinkan satupun agenda atau acara mereka lakukan tanpa ada Engkau di sana Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk terobosan yang luar biasa. Terima kasih untuk mujizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu kemuliaan itu akan kembali hanya kepada Tuhan. Sampai kapanpun aku hanya mau setuju melakukan hanya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan setiap kali aku melakukan, aku hanya ingin Engkau selalu ada bersamaku, denganku Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua, sebelum berkata amin, kita angkat tangan kanan kita dan doa Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang dipercaya, yang dibuat dekat dengan Tuhan dan berkenan di hadapannya, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan melihat pengumuman. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Bu Ruti. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya, mujizat Tuhan yang sudah saya alami. Pada tanggal 30 Januari tahun 2020, saya seharusnya diagendakan untuk operasi karena di payudara kanan saya ada benjolan. Jadi sebelum memutuskan operasi, memang saya mencari second opinion Bapak Ibu ya. Jadi saya bertanya kepada dokter yang lain, kebetulan ada dokter Karyadi yang paham tentang tumor dan kanker. Jadi saya datang ke beliau dan memang sudah diraba, memang harus operasi. Ya sudah, saya akhirnya ngikut aja. Jadi tanggal 30 Januari 2020 saya datang ke rumah sakit Panti Wiloso untuk siap dioperasi. Tetapi pada hari itu saya batuk Bapak Ibu. Batuknya ngikil. Sehingga diputuskan untuk menunda menjadi tanggal 4 Februari tahun 2020. Nah, tetapi batuk saya itu sampai 3 bulan Bapak Ibu. Batuk yang ngikil gitu. Tapi puji Tuhan di dalam batuk itu saya hanya tidak merasakan yang terlalu bagaimana itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa itu pun juga anugerah Tuhan. Dan dalam batuk itu pun saya sampai di opnam 5 hari di
Panti Wiloso Citarum. Dan puji Tuhan, saya benar-benar merasakan Tuhan itu hadir di hidup saya. Meskipun saya sampai opnam, saya tidak merasakan takut dan tidak merasakan sakit. Dan akhirnya pada sekitar tahun 2021, ketika saya mau menidurkan anak saya yang paling kecil, itu tengah malam itu keluar pujian di dalam hati saya. Ada pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya mengikuti hati saya itu untuk memuji nama Tuhan. Dan di tengah-tengah pujian itu saya meraba, payudara kanan saya sudah nggak ada benjolan itu. Puji Tuhan, saya sudah disembuhkan Tuhan tanpa operasi. Sampai sekarang Bapak Ibu ya. Itu, dan pada waktu bulan ini juga saya ada kesempatan untuk menyaksikan mujizat Tuhan ini kepada teman sekantor saya. Saya mengatakan yang tadi saya sudah sampaikan ke teman saya. Tetapi teman saya itu mengatakan gini, "Lah, tapi apa sudah diperiksakan kembali?" Seperti itu. Saya jadi kepikiran juga ya, itu jangan-jangan saya yang perasaan saya bahwa saya sudah sembuh gitu. Memang saya tidak pernah memeriksakan lagi ke dokter, dan karena diraba sudah nggak ada, bagi saya sudah beres. Dan saya percaya ketika Tuhan sudah membereskan, maka benar-benar beres. Tetapi puji Tuhan ada kesempatan kemarin pemeriksaan gratis di Siloam. Semula saya agak ragu-ragu untuk mengikut. Tetapi ketika Ibu Gembala, ayo ibu-ibu ikut, penting ini, langsung saya mendaftar karena Ibu Gembala menyatakan itu untuk mengajak kita semua untuk ikut. Dan ketika tiba saatnya saya diperiksa, Bapak Ibu puji Tuhan. Jadi benjolan yang dulu itu sudah harus dioperasi oleh 2 dokter yang menyatakan, itu sudah tidak ada, benar-benar tidak ada secara medis, bukan dari rabaan tangan saya dan perasaan saya, tapi sudah terbukti secara medis benjolan yang dulu teraba dan akan dioperasi sudah tidak ada. Dari hasil pemeriksaan kemarin itu ada benjolan kecil sekali. Nah, dari dokter mengatakan bahwa ini juga nggak bisa dioperasi karena terlalu kecil, gitu. Terlalu kecil. Dan nanti diminta untuk memantau 2 tahun bagaimana perkembangannya. Tetapi saya tetap percaya Bapak Ibu, kalau yang besar saja Tuhan sembuhkan, apalagi ini yang kecil, terlalu kecil dan terlalu mudah bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya pesankan juga kepada ibu-ibu semua, jika ada kesempatan untuk periksa, penting sekali jangan sampai dilewatkan, karena kita bisa mendeteksi secara dini jikalau ada resiko. Kalau ada resiko segera ditangani dengan baik. Nah, inilah Bapak Ibu, bahwa apa yang harusnya dioperasi tidak perlu dioperasi karena Tuhan sendiri menyembuhkan. Dan keajaiban Tuhan itu terus saya rasakan, terlalu ajaib Tuhan bagi hidup kami, dalam hidup saya, bagi kesehatan saya. Dan kami percaya bahwa mujizat yang saya terima itu juga pasti Bapak Ibu akan terima, karena Tuhan mengasihi kita semua. Demikian yang dapat kami saksikan, semoga dapat memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan gereja untuk sepekan ini. Setiap hari Senin hingga Sabtu, mari bersama mengikuti doa pagi, pukul 4:30 pagi, di ruang ibadah. Mari hadir dalam Worship Prayer Center. Ibadah yang dipenuhi dengan pujian dan penyembahan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah GBI Lamtera. Jemaat juga dapat mengikuti secara online melalui kanal YouTube GBI Lamtera. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, mari ikuti program Selamat Pagi Sahabat
secara live di YouTube GBI Lamtera. Mari bergabung dalam Lamtera Youth Community. Setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, bertempat di ruang ibadah GBI Lamtera. Kami juga mengundang adik-adik dalam ibadah Habil dan Teens pada hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di lantai 2 ruang Yordan. Untuk ibadah raya Minggu, akan dimulai dengan ibadah online jam 7:15 pagi melalui YouTube GBI Lamtera. Dilanjutkan ibadah pagi pukul 9 pagi di ruang ibadah. Dan ibadah sore pukul 5 di ruang ibadah. Kami juga menyediakan berbagai pelayanan, di antaranya kesaksian, doa kesembuhan, baptisan selam, permohonan doa, pemberkatan pernikahan, pelayanan penghiburan, serta penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi hotline gereja di nomor 0878322 53032. Tak lupa, mari dukung bersama program Bantu UMKM. Caranya, follow akun Instagram gereja, posting produk Anda di Instagram Story, lalu tag akun Instagram gereja serta gunakan hashtag tagar bersama GBI Lamtera. Weekend School, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri kecil, belum sekolah, mari daftarkan dalam program Weekend School KBTK Cahaya Negeri di bulan Oktober tahun 2025. Mari terus bertumbuh dalam kasih Kristus, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua diberkati pagi hari ini oleh pujian, firman, dan kesaksian yang sudah disampaikan. Pada kesempatan ini, kami ingin menyambut adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kami? Adakah? Hari ini, angkat persembahan di tangan kanan kita, tanya sama Roh Kudus berapa yang harus kita persembahkan. Dan juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan QR Code. Mari kita angkat tangan kanan kita. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Saatnya kami menyembah-Mu dengan harta kami, Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Jadi korban yang hidup, korban yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya saat kami belajar mengucap syukur, kami belajar untuk terus dekat, dan kami belajar untuk terus berkenan di hadapan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, Kau memberikan pertumbuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum pulang, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepak-Nya Tuhan, Ia akan menudungi kita. Di bawah sayap-Nya Tuhan, kita akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita,
tetapi itu tidak akan pernah menimpa kita. Biarlah nama Yesus menjadi keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan seutuhnya, kelimpahan, keamanan, dan kelepasan bagi kita dan keluarga kita. Biarlah nama Yesus yang berkuasa di surga, di bumi, di bawah bumi, dan semua alam maut akan tunduk dalam tangannya. Biarlah nama Yesus di atas segala nama raja-raja di muka bumi. Biarlah nama Yesus di atas segala nama-nama roh-roh jahat. Nama Yesus di atas segala nama-nama sakit penyakit, apapun nama penyakitnya. Nama Yesus di atas segala nama dewa-dewi, di atas segala masalah-masalah kita. Dan biarlah Tuhan, semua yang daripadamu di dalam nama Yesus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkati setiap langkahmu. Biarlah pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah, penjaga kita tidak akan terlelap. Tuhanlah penjaga dan juga naungan di sebelah tangan kita. Matahari tidak akan menyakiti kita pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kita dalam segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. Ingat baik-baik, kalau setiap orang tiap hari melakukan firman Tuhan, merenungkannya, maka sampai kapanpun Anda disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.